Selanjutnya adalah pengusulan kawasan perdesaan. Yang pertama, kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa. Kemudian yang kedua, penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan RT RW dan RPJMD kabupaten, terutama dalam pemenuhan prioritas, jenis, dan lokasi program. Yang ketiga, rencana pembangunan kawasan perdesaan disusun oleh tim yang namanya TKP-KP Kabupaten, sebuah tim yang ada di kabupaten ya. Ini bekerja untuk mengkaji dan membahas masalah kawasan perdesaan. Lalu ditetapkan dalam peraturan bupati. Nah, ini yang memang PR. Artinya walaupun ini akan dikaji oleh kabupaten, namun tetap tadi ya bahwa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa. Saat ini bahwa desa mempunyai peluang yang besar untuk mengusulkan sebuah pembangunan kawasan perdesaan. Ya, harapannya apa? Agar tadi bahwa apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten itu akan relevansinya sangat kuat terhadap kebutuhan masyarakat desa. Lalu hal yang perlu diperhatikan bahwa kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam kawasan wilayah perencanaan yang terpadu, yang memiliki kesamaan dan atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Lalu rencana pembangunan kawasan perdesaan setidak-tidaknya memuat hal-hal sebagai berikut. Artinya nanti BKAD akan menghasilkan sebuah dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan. Kalau desa, skala desa ada rencana pembangunan desa. Kalau kawasan, rencana pembangunan kawasan perdesaan. Apa isinya? Yang pertama adalah memuat isu strategis kawasan perdesaan. Jadi maksudnya isu strategis ini adalah sebuah hal yang sangat erat hubungannya terhadap potensi sebuah kawasan. Jadi boleh dikatakan sebuah visi ya. Visi sebuah kawasan itu mau dijadikan apa ke depan. Nah, ini namanya isu strategis. Jadi isu strategis tadi menyangkut pada potensi tadi ya, 5 potensi yang ada di pedesaan tadi. Harapannya bahwa isu strategis itu sebuah jawaban dari permasalahan tadi dengan cara mengembangkan potensi yang ada. Kemudian tujuan dan sasaran pembangunan kawasan pedesaan. Lalu strategi dan arah kebijakan kawasan pedesaan. Kemudian program dan kegiatan pembangunan kawasan pedesaan. Nah, ini dokumen ini akan menjadi dasar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan kelembagaan khususnya kelembagaan ekonomi dalam sebuah kawasan yang kita kenal dengan nama BUMDes bersama yang dibangun oleh BKAD. Kemudian indikator capaian juga harus jelas. Lalu apa kebutuhan pendanaan. Nah, jadi sebuah dokumen, jadi output daripada pembangunan kawasan adalah sebuah dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan. Kemudian penetapan kawasan perdesaan memperhatikan satu kegiatan pertanian sebagai ciri khas daripada kawasan perdesaan. Lalu pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Tempat pemukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintah, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat, hukum adat, serta keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan. Lalu terakhir,
Apa yang bisa dilakukan BPD dalam pembangunan kawasan perdesaan? Kenapa BPD di sini? Karena melekat erat dengan peran dan fungsi BPD di desa. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah menginisiasi terbentuknya kerjasama desa dalam kelembagaan BKAD, Badan Kerjasama Antar Desa. Nah, ini yang diamanahkan dalam Undang-Undang Desa. Ya, jadi BKAD itu sebuah kelembagaan yang ada payung hukumnya. Lalu melakukan kajian terhadap potensi dan kebutuhan dasar masyarakat. Kemudian menetapkan komoditas produk dan jasa unggulan kawasan atau lebih dikenal PRUKADES, produk unggulan kawasan perdesaan. Nah, ini mungkin akan kita bahas secara detail pada sesi berikutnya, bagaimana teknik pengkajian potensi dan kebutuhan dasar serta bagaimana teknik penetapan komoditas atau produk unggulan kawasan perdesaan. Lalu menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan, kemudian mengusulkan kepada pemerintah kabupaten sebagai bahan penetapan perda atau perbub tentang kawasan perdesaan. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh desa. Artinya semua berasal dari desa. Bagaimana desa itu berkolaborasi dalam sebuah kelembagaan yang disebut BKAD. Nah, disitulah nanti akan dibahas, akan dikaji, akan dirumuskan rencana pembangunan kawasan perdesaan. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan kita diskusi ke depan lebih detail lagi. Lebih dan kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.